Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku akan share dari bacaan buku Hard Lesson. Jadi di kesempatan kali ini aku akan share dari analogi tentang kerinduan yang sejati. Di kerinduan yang sejati ini aku diajarkan bahwa setiap dari kita punya yang namanya bejana kerinduan, yang setiap kali minyak tersebut diisi oleh Tuhan, kita menuangkan minyak tersebut ke dalam sebuah cawan. Di analogi ini aku diajarkan tentang 3 orang. Yang orang yang pertama ini, di awal dia ini sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia datang dengan hati yang tulus, tapi di perjalanannya setelah minyak tersebut diisi ke dalam bejananya tersebut retak dan bocor. Kenapa? Karena dia terhimpit oleh kekhawatiran. Nah, seringkali di hidup kita terhimpit oleh yang namanya kekhawatiran tentang masa lalu, kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang hidup kita. Seringkali kita berpikir, kenapa keluargaku belum diubahkan? Kenapa hidupku masih sama-sama seperti ini? Kenapa aku belum mengalami terobosan, kesembuhan, dan lain-lain? Nah, kalau kita membiarkan diri kita terhimpit oleh kekhawatiran dan ketakutan di hidup kita, bejana kita bisa saja menjadi bocor dan retak, yang akhirnya diri kita akhirnya kosong karena minyak tersebut tidak dapat ditangkap oleh bejana kerinduan kita. Nah, tipe orang yang kedua yang saya belajar adalah mereka yang datang dengan sungguh-sungguh awalnya, ingin merasakan hadirat Tuhan. Bejana mereka memang tidak retak dan bocor, mereka tidak terhimpit sama kekhawatiran, tapi sayangnya minyak di dalam bejana mereka menjadi kotor, karena setiap kali mereka mendapatkan minyak di bejana mereka tidak mau menuangkan sepenuhnya ke dalam cawan. Nah, hal ini merujuk pada mereka yang mengikut Tuhan, tapi mereka tidak mau mengosongkan diri. Mereka masih mau mengikuti keinginan jiwa, mungkin mereka masih hidup dengan cara habit yang lama. Misalnya saya ke gereja dan melayani, tapi setelah hari Sabtu sampai Jumat, hari Senin di kehidupan sehari-hari saya hanya tetap bergaul bebas dengan teman-teman yang di luar Tuhan. Saya juga mengikuti habit lama saya, bermalas-malasan, atau tidak mau mendengar ketika saya mendapat didikan, atau saya masih ingin bermalas-malasan dan ingin menunda-nunda pekerjaan yang harusnya dari Tuhan dan seharusnya diselesaikan saat itu juga. Nah, itu adalah contoh di mana saya tidak mau mengosongkan diri saya, karena saya belajar hal ini membuat bejana kerinduan kita menjadi kotor minyak di dalamnya. Orang yang ketiga yang saya belajar dari analogi ini adalah mereka datang dengan sungguh-sungguh, awalnya untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, untuk yang namanya menetap di hati Tuhan. Nah, mereka menuangkan sepenuhnya minyak yang ada di bejana mereka ke dalam cawan. Nah, hal ini merujuk pada kerinduan yang sejati. Kerinduan sejati adalah di mana kita terus mengosongkan diri kita untuk yang namanya menerima minyak yang dari Tuhan, sehingga minyak tersebut tidak akan pernah habis dan terus terisi oleh minyak yang baru yang dari Tuhan. Di sini saya belajar bahwa untuk mengikut Tuhan diperlukan yang namanya kita mau mengosongkan diri kita. Karena mengikut Tuhan itu saya belajar bahwa mengikut Tuhan itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau mengosongkan diri kita? Apakah kita mau meninggalkan jubah lama kita? Apakah kita mau yang namanya fokus untuk berjalan di jalan yang baru? Gembala saya pernah mengajarkan bahwa untuk ikut Tuhan kita tidak bisa berjalan dalam dua sisi, yaitu keinginan dunia dan juga mengikut Tuhan, karena yang baik dan yang buruk itu tidak bisa bercampur. Untuk mengikut Tuhan, saya belajar bahwa sebelumnya kita harus yang namanya dibersihkan terlebih dahulu. Kita harus yang namanya mengosongkan diri, yaitu seperti meninggalkan habit lama kita, meninggalkan keinginan jiwa kita, meninggalkan masa lalu, mental belang kita, mental Mesir. Itu semua harus ditinggalkan supaya kita bisa menerima benih baik, menerima bibit-bibit baik yang asalnya itu dari Tuhan. Kalau kita masih ada sesuatu yang kotor dalam diri kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Ujungnya adalah suatu hari kita akan begitu saja jatuh dalam dosa. Karena dalamnya sebenarnya ada keinginan dalam jiwa kita yang belum kita selesaikan. Keinginan untuk yang namanya bermalas-malasan, keinginan untuk jatuh ke dalam hubungan yang salah, terus pergaulan yang bebas. Kalau kita tidak bersihkan itu, di akhir nanti
ujungnya kita tidak dapat mengejar panggilan yang dari Tuhan. Ujungnya nanti kita tidak akan bisa terus diisi bejananya oleh Tuhan, karena di dalam diri kita itu kotor. Saya belajar bahwa untuk mengikut Tuhan kita harus berjalan dengan kemurnian. Hati kita harus yang namanya terus haus akan cinta dari Tuhan. Kita harus terus penuh dengan kerinduan untuk melihat yang namanya keajaiban Tuhan, melihat cinta dan kasihnya Tuhan. Tapi kalau yang namanya ada sebuah sikap menganggap remeh, ada yang namanya sebuah cara-cara lama yang masih kita pakai sampai sekarang, itu namanya kita tidak berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dan akhirnya bejana kita menjadi retak. Mungkin minyak di dalam bejana kita menjadi kotor pada akhirnya. Nah, akhirnya kita tidak dapat mengikut dan mengejar panggilan Tuhan sampai garis akhir. Jadi melalui analogi ini saya sungguh-sungguh belajar bahwa untuk ada di dalam diri kita itu kerinduan yang sejati, maka kita harus mengosongkan diri kita. Kita harus yang namanya meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan segala kekhawatiran, ketakutan, supaya jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan itu melebihi apa yang Tuhan taruh di hidup kita, supaya itu semua tidak menghalangi apa yang Tuhan mau taruh di dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau bentuk di dalam diri kita. Itu dia yang aku pelajari dari buku Heart Lesson. Terima kasih.